Hai guys, apa kabar kalian semua? Kuharap semoga kalian baik-baik saja ya dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama aku Ervina Hidayah. Aku mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan prodi Ilmu Komunikasi. Kita di sini sedang perjalanan menuju rumah salah satu selebgram yaitu Bang Ule. Kalian sudah pada kenal Bang Ule belum? Atau yang biasa disebut atau dikenal dengan keluarga Koplang. Mari kita ikuti perjalanannya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya sekarang lagi bersama Bapak siapa nih Pak? Bang Ule. Oh Bang Ule, iya, Tokers Bang Ule nih guys. Nah, saya di sini mau nanya-nanya soal personal branding, tentang copywriting, tentang akun-akunnya di Bang Ule nih di TikTok nih. Kan udah lumayan banyak tuh followersnya di TikTok ya Bang ya. Ya. Jadi awal-awal bikin konten ini, Bapak langsung tahu nggak sih bakal branding diri Bapak itu kayak gimana? Mau bikin konten kayak gimana gitu? Oh, awal-awal enggak. Awal-awal kita terjunnya ke YouTube. Oh, lagi. Kita ngevlog gitu. Pokoknya ya nyari-nyari angin lah. Orang apa yang dia suka. Kita ngevlog sono sini. Ternyata pas kita main sama dua bocah orang Muara itu dengan bahasa logat asli sini yang dibilang aneh, ya alhamdulillah orang menerima gitu. Jadi ciri khas orang sini gitu. Asli, yang asli Teluk Naga kan bahasanya bisa dibilang aneh, nyeleneh gitu. Pakai jasa gitu ya. Jasa ya, kabongan gitu. Kabongan iya. Jadi di kuping orang lain tuh aneh apa sih itu iya, bahasa apa gitu ya. Banyak yang tanya juga itu bahasa mana, Betawi mana. Pada komen tuh. Kan soalnya mirip Betawi nih, tapi ternyata kan kita disebutnya bukan Betawi asli, Betawi campuran. Iya. Oke. Gimana sih cara Bapak ngebangun image atau personal diri Bapak nih di TikTok biar orang tuh gampang menalin gitu, kayak ciri khasnya gitu? Ciri khasnya ya paling daerah sini sih bahasanya nggak jauh-jauh ya pasti pakai jasa ayah gitu. Jadi istilahnya wah ini mah orang Teluk Naga nih gitu. TikTokers Teluk Naga nih. Nah itu pasti gitu, nggak ada lagi dah. Pernah nggak Bapak ngerasa kayak bosen di kayak bikin TikTok gini-gini doang, kayak mau bikin konten lain nih tapi apa gitu? Pernah nggak ngerasa? Alhamdulillah nggak pernah sih, karena kita dilandasi dengan hobi. Oh, jadi ngalir aja tuh seru. Betul. Kalau misalkan hobi kan tahu sendiri ya kan, kalau kita ngejalanin hobi udah pasti seneng. Jadi nggak kayak bosen nih pengen cari yang lain gitu enggak ya? Alhamdulillah nggak, dilandasi dengan hobi. Terus pernah nggak Bapak dapat komentar jelek gitu dari netizen? Oh itu mah sering. Ya karena kan kita kan dengan bahasa kampung ya, namanya kan kalau orang-orang zaman sekarang ya kalau nggak nyinyir ya nggak enak lah. Ya nyeleneh gitu. Bener ya, kita menyikapinya ya selainnya kayak kritik dan saran sih. Jadi Bapak itu ngebalesin komentar apa gimana tuh? Nyikapinya apa cuma kayak ngebiarin gitulah? Iya balas. Karena kita besar itu kan karena dia juga. Iya. Mau baik buruknya ya harus kita balas. Nggak apa-apa diangkat aja dulu. Enggak. Nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Terus Bapak pernah nggak kayak mau sama aja ya tadi ya kayak apa namanya misalkan mau ganti yang lain gitu? Ganti yang lain gimana? Kayak kan ini Bapak kan kayak konten ngalir terus nih. Terus pernah nggak kepikiran kayak misalkan konten bikin masak-masak terus makan-makan gitu loh? Oh kalau misalkan eksperimen ya kayak semacam kita ingin coba-coba, paling nggak jauh-jauh dari komedi sih, entah itu mau makan jadi vlogger segala macam. Apalagi sekarang kita jatuhnya bukan cuma sekedar konten kreator, mengisi acara iya, MC iya, jadi istilahnya kayak influencer juga iya, undang-undang kemana gitu. Betul, jadi kita udah mengikuti angin aja udah. Jadi kalau mau isi acara kemana juga hayu, yang penting ada cuannya gitu intinya. Iya benar. Jadi nggak stuck di situ aja konten kreator itu enggak ya? Enggak. Kalau misalkan ada yang undang Bapak acara ini gitu hayu aja gitu. Betul. Oke. Nah, tentang copywriting nih, kalau misalkan Bapak ngupload di TikTok, itu pernah take down pernah nggak? Oh sering. Nah, itu Bapak gimana tuh ya? Nah, kalau nyikapi kayak gitu ya kita paling satu bingung. Nah, karena ya kita emang nggak pernah ngelanggar sesuatu apa yang bisa fatal gitu. Cuma tahu-tahu di take down, kena copyright tuh, tahu suaranya nggak ada. Ya paling kita nyikapinya ya udahlah, kita
antepin aja dulu. Paling setelah itu kita tunggu berapa hari, kita upload lagi ya aman. Balik lagi apa nggak bisa balik lagi tapi upload ulang. Iya betul. Upload ulang. Betul. Tapi kontennya sama tuh. upload Kontennya yang sama itu tapi juga. alhamdulillah emang bener. Itu mah cuma kayak error gitu sih biasanya. Jadi nggak ada pelanggaran tuh dari bapaknya, cuma dari TikTok Iya bener, doang. dari TikTok biasanya kan emang begitu. Suka gitu. Suka gitu sering. Ya takut dikirain kalau misalkan itu bapak punya salah apa namanya gitu. Enggak, alhamdulillah. Terus pernah nggak kalau misalkan itu ada konten kreator lain kayak dicolong videonya gitu? Itu mah sering di dunia Ya. konten kreator mah kita saling ngambil video, ide segala macam itu mah udah sering. Yang penting kita gimana caranya, cara ngembanginnya sih intinya. Ya kalau gitu mah lumrah. Iya, kalau misalkan ada orang lain nih ngambil konten bapak, itu bapak gimana nanggepinnya? Kayak biarin Kalau- aja pak, negor dia gitu. Ya kalau misalkan selagi dia ngambil videonya apa sebenarnya Baik. bilang baik, terus dia izin mau upload di mana bilang ya alhamdulillah kita bolehin. Tapi kalau menurut bapak belajar copywriting itu kan saya juga kurang tahu nih ya. Belajar copywriting itu sebelum apa namanya lanjut ke dunia seleb kayak gitu penting gak sih? Penting Ya, harus banget, tahu gitu. penting. Karena copywriting itu kan mengganggu juga, mengganggunya penghasilan kita. Nanti kena pasti. Apalagi kalau kita awalnya kan main di YouTube. Kalau YouTube itu harus benar-benar bersih. Jadi sedikit pun kalau misalnya ada suara, musik segala macam itu kalau misalnya kena copyright ya bisa berpengaruh di penghasilan. Oh gitu, ya saya juga baru tahu nih ya. Jadi belajar juga nih tentang copyright. Terus tentang handling isu kayak apa namanya penanganan masalah di sosmed bapak itu ya. Gimana tuh cara bapak ngadepin haters? Kayak ada nggak yang nyerang gitu, Oh, iya. parah gitu? Nah, itu ada juga, cuma kita ya nanggapnya santai karena kita nggak emang yang niatnya menghibur orang, ya pasti ada suka, ada yang enggak. Ya intinya kita tergantung kitanya sih Yang nanggepinnya, ya nanggepinnya. Tapi kalau misalkan sampai ribut sama kreator lain gitu pernah nggak pak? Enggak, alhamdulillah karena kita itu istilahnya berkesinambungan. Seperti rantai lah gitu. Jadi yang kecil kita bantu, yang gede saling bantu, intinya kayak gitu. Jadi nggak saling nyerang gitu ya? Enggak, alhamdulillah karena di daerah di sini kan banyak juga konten kreator, kita saling bantu. Oh iya. Aduh, Pak. Terus kalau misalkan apa ya tadi dulu? Kan misalkan nih ada apa namanya konten yang diserang tuh ya sama netizen, itu cuma dibalas di komentar aja apa bikin video klarifikasi gitu pak? Ya kalau misal kita balas dengan klarifikasi itu bakalan panjang urusannya, makin jadi. Kalau misal kitanya hobi dengan sensasi ya balas dengan video, tapi dengan resikonya ya bakalan ya urusannya panjang terus. Tapi kalau misal kitanya tanggepinnya ya biasalah, namanya haters atau misalkan komenan ya udah, paling kita balas dengan apa isinya, permasalahannya kita jelasin kurang lebih seperti itu. Iya ya. Terus kalau misalkan apa namanya bapak bikin salah atau ibu gitu ya di konten itu tuh penting nggak buat minta maaf ke publik gitu loh? Kayak gimana maksudnya? Kayak kalau misalkan emang salah gitu maksudnya, itu tuh penting nggak sih kalau misalkan kita sebagai konten kreator salah nih emang ya, terus itu penting nggak buat apa bikin video klarifikasi minta maaf gitu? Ya punya dan yang tiba-tiba kayak ke disband gitu gitu kan pasti ada Pelanggaran, Iya. Itu penting nggak sih kayak buat video klarifikasi minta maaf ke followers gitu loh? Ya penting karena kita harus ngejelasin juga ke penonton, ke viewers biar dia paham. Terus kalau misalkan lagi ada masalah kayak gitu nih ya Pak ya, tapi sejauh ini gimana tuh? Enggak kan ya? Alhamdulillah. Oh, Ya hebat aja sih. jadi ini ngejalanin kontennya bertiga tuh ya sama anak Iya, Bapak ya? Sintong sama Oh, emaknya. Sintong, iya. Biasanya disebutnya siapa?
keluarga Koplak. Iya, keluarga Koplak. Kalau si itu dipanggilnya siapa? Siapa? Bapak. Itu Polia. Polia. Kalau Bapak Nah, Bang Ule. Bang Ule sama Sinto. Amanto. Iya, Jadi ada emaknya, ada babanya, ada iya, anaknya. lengkap tuh keluarga. Ah, betul. Itu Bapak anak baru satu tuh. Bener mah banyak, 4. Oh, ada 4. Ada 4. Tapi yang itu cuma Iya, Sinto. yang bakatnya cuma kelihatan Sinto. Yang mau diajak gitu. Bener. Tapi kedepannya ada si anak Bapak yang lain itu mau diajak konten nggak Oh, gitu? pasti. Karena kita udah tahu ya di dunia pekerjaan itu keras. Penghasilannya bisa dibilang susah. Nah, di dunia konten kreator ini kita merasa bukannya nyepelein rezeki ya, tapi Iya. lebih gampang gitu Iya sih, sekarang mencari kan udah, di dunia konten oh kreator. zamannya kan udah canggih nih, kayak gini scroll TikTok kita dapat endorse apa gitu kan, penghasilan betul. masuk terus tuh ya. Betul. Oh iya, jadi apa namanya, Bapak bikin anak Bapak nanti diajak konten gitu ya, Bener. buat kedepannya gitu kan Betul, ya. betul. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Iya. banyak ya Pak. Iya. Udah guys.